Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Masih dalam surah yang sama, yaitu surah An-Nahl, urutan surah yang ke-16. Insyaallah malam ini sama-sama kita akan mengkaji mulai dari ayat yang ke-88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azab bima kanu yufsidun. Orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami akan tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan, disebabkan mereka telah dan terus menerus melakukan kerusakan. Orang yang ingkar kepada Allah itu ada dua macam. Ada yang bersifat pasif, ada yang aktif. Pasif artinya keingkarannya hanya cukup untuk dirinya saja. Dia tidak mengajak orang lain kepada keingkaran atau kekafiran. Tapi ada juga orang yang kafir yang tidak hanya cukup untuk dirinya, tapi dia aktif mempengaruhi, mengajak orang lain kepada kekafiran yang sama. Tentu dosa keduanya berbeda. Bagi mereka yang melakukan kekafiran, kedurhakaan, kemaksiatan tapi hanya untuk dirinya, dia berdosa tapi tidak sebesar dosa yang dilakukan oleh mereka yang juga mengajak orang lain kepada kekafirannya itu. Sehingga wajar kalau kelompok yang kedua ini mendapatkan azab, mendapatkan hukuman lebih daripada hukuman yang ditimpakan kepada mereka yang pasif itu. Maka Allah tegaskan dalam ayat ini, orang-orang yang kafir lalu kemudian dia aktif mencegah orang lain dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka satu hukuman atas perbuatan aktifnya itu, di atas hukuman atas kekafirannya, disebabkan mereka telah dan terus menerus melakukan kerusakan. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Dan pada hari kami bangkitkan, pada tiap-tiap umat itu ada yang menjadi saksi atas mereka dari kalangan mereka sendiri. Tentu saksi yang paling utama adalah Nabi yang diutus kepada mereka, akan menjadi saksi atas perbuatan yang mereka lakukan. Tapi selain Nabi juga tokoh-tokoh terkemuka dari umat tersebut. Jadi bukan hanya Nabi yang akan mempersaksikan perbuatan tindakan mereka semasa hidup di dunia, tapi juga tokoh-tokoh yang terkemuka di masyarakat itu. Kemudian waji'na bika syahidan 'ala haula, dan nabilah yang menjadi saksi bagi semuanya. Nabi yang saya maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi saksi untuk semua saksi-saksi yang mempersaksikan umatnya itu. Ini menunjukkan ketinggian kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami telah menurunkan kepadamu ya Muhammad Alkitab. Ulama kita memahami Alkitab yang dimaksud di sini tentu saja adalah Al-Qur'an, yang mempunyai 4 fungsi. 1, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Fungsi kedua, hudan, sebagai petunjuk.
Fungsi yang ketiga rahmatan, sebagai bentuk kasih sayangnya Allah. Dan fungsi yang keempat yaitu busra, ya, wa busra lil muslimin, sebagai busra, ya, sebagai kabar gembira bagi orang-orang muslim, yaitu mereka yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4 fungsi Al-Quran yang disebut di dalam ayat ini. Fungsinya yang pertama tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Nah, ada ulama kita yang memperluas cakupan dari ayat ini, seperti misalnya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Jawahirul Quran itu menyatakan bahwa semua ilmu pengetahuan itu ada dalam Al-Quran. Jadi ilmu pengetahuan apapun ada di dalam Al-Quran. Beliau memperluas ayat ini dan memahami semua ilmu yang ada di muka bumi ini itu tercakup di dalam ayat-ayat Al-Quran, dengan alasan bahwa Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Sementara semua ilmu yang ada di muka bumi tentu ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran sebagai kalam Allah itu mencerminkan pengetahuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga ulama kita yang memahami bahwa yang dimaksud di sini hanya penjelasan secara global saja. Bukan berarti detail-detail semua pengetahuan ada di dalam Al-Quran. Nah, terbukti jangankan dalam persoalan umum masalah agama sekalipun itu tidak semua secara mendetail disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang detail, terurai, terperinci disebut, yang tidak akan pernah berubah lagi. Saya menjawab pertanyaan yang lalu seperti misalnya perempuan yang tidak boleh dinikahi itu sudah langsung terurai, terperinci dalam Al-Quran, karena ini tidak akan berubah lagi. Begitu juga bagian-bagian warisan itu juga sudah terurai, terperinci di dalam Al-Quran, karena itu berlaku sepanjang masa, ya, dan tidak akan berubah lagi. Nah, penjelasan itu boleh jadi di dalamnya ada kesesatan, sebagaimana boleh jadi ada petunjuk. Maka Allah uraikan bahwa Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai tibyan, tapi dia juga berfungsi sebagai hudan, petunjuk. Jadi tidak hanya sekedar menjelaskan, tapi juga memberikan petunjuk. Ya. Petunjuk itu diberikan bisa jadi karena bentuk kewajiban. Ada orang yang memberikan petunjuk karena diwajibkan atas dirinya. Tentu Allah tidak ada yang mewajibkan sesuatu atas dirinya melakukan sesuatu. Ya, maka Allah SWT menurunkan Al-Quran itu bukan sebagai kewajiban atasnya, tapi sebagai wujud dari rahmatnya, kasih sayangnya. Maka disebutlah fungsi yang ketiga dari Al-Quran setelah fungsi tibyanan, fungsi penjelas terhadap segala sesuatu, kemudian fungsi yang kedua sebagai hudan, sebagai petunjuk, maka fungsinya yang ketiga yaitu sebagai rahmah, sebagai wujud dari kasih sayangnya Allah. Ya, Allah memberikan petunjuk itu bukan karena wajib baginya, tapi karena Allah sayang kepada manusia. Ya. Sehingga semua yang disebutkan ini tentu pada akhirnya mendatangkan busra, mendatangkan kegembiraan bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah 3 fungsi Al-Quran secara terstruktur yang disebutkan di penggalan terakhir ayat 89 ini. Jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang berikutnya Allah lanjutkan firman-Nya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Allah menyebutkan 3 hal yang diperintahkan dalam ayat ini dan juga menyebutkan 3 hal yang dilarang. Jadi 3 yang diperintah dan 3 yang dilarang. Apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT? Innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah memerintahkan 1 bil adli, ya, Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Kemudian yang kedua wal ihsan,
untuk berbuat ihsan, kebajikan. Lalu yang ketiga, wa ita izil qurba, untuk memberikan bantuan kepada kaum kerabat. Jadi perintah Allah yang pertama yaitu berlaku adil. Adil itu maknanya adalah wad'us syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia adalah lawan dari zalim. Karena az-zulmu atau kezaliman itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman bertingkat-tingkat. Mulai dari yang boleh jadi bukan dosa. Nah, saya sampaikan ketika misalnya kita meletakkan sandal bukan pada tempat yang sudah disiapkan, kan zalim itu. Mungkin tidak berdosa, Pak. Ya, kalau misalnya katakanlah songkok yang mestinya ditempatkan di kepala dilipat-lipat dimasukkan di saku, itu zalim karena bukan pada tempatnya. Sekalipun boleh jadi bukan dosa. Ya. Sehingga nabi-nabi pun disebut mengakui telah melakukan kezaliman. Ya. Nabi Adam alaihissalam pernah berkata, Rabbana zalamna anfusana, Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Nabi Yunus juga berkata, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau Allah, sesungguhnya saya termasuk orang yang zalim. Sampai kezaliman yang paling besar, yaitu menjadikan yang bukan Tuhan sebagai Tuhan. Luqman berkata kepada putranya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izu. Dan ingat ketika Luqman berkata kepada putranya ketika dia menasihatinya, ya bunayya, wahai putra kesayanganku, la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kemusyrikan itu benar-benar kezaliman yang besar. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Ya, kenapa? Karena yang bukan Tuhan dijadikan Tuhan. Itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah menyuruh kita untuk berlaku adil. Tempatkanlah segala sesuatu sesuai tempatnya. Lalu perintah Allah yang kedua, wal ihsan. Ihsan ini bahkan lebih tinggi daripada keadilan. Ya. Kalau keadilan dalam konteks manusia, memberikan kepada orang lain yang menjadi haknya, dan mengambil dari orang lain apa yang menjadi hak kita, itulah keadilan. Tapi kalau ihsan, memberikan kepada orang lain lebih banyak dari haknya dan mengambil dari orang lain lebih sedikit daripada apa yang menjadi hak kita, itu ihsan. Ya. Kemudian ihsan juga dalam konteks sesama manusia, yaitu berbuat baik bukan hanya kepada orang yang berbuat baik, tapi juga berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Itulah ihsan kepada manusia. Ada ihsan kepada Allah yang menjadi jawaban Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril, apa itu ihsan? Maka beliau menjawab, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah yang melihatmu. Itu ihsan, Pak. Lalu perintah Allah yang ketiga, ita izil kurba, memberikan kepada kaum kerabat apa yang menjadi haknya. Jadi di sini dikhususkan kepada kerabat yang punya kekerabatan, hubungan kekeluargaan. Ya. Lalu larangan Allah SWT ada 3. Yang pertama, Allah melarang dari al-fahsya, perbuatan keji. Perbuatan keji itu adalah perbuatan yang seandainya Allah tidak melarangnya pun, maka manusia dengan akalnya yang sehat dan nuraninya yang masih jernih akan menghindari perbuatan itu. Seandainya Allah tidak melarang, seperti zina misalnya, perzinahan, homoseksual, itu perbuatan keji yang jiwa manusia yang murni pasti akan menghindarinya, bahkan seandainya tidak ada perintah agama sekalipun. Perbuatan seperti itu yang bertentangan dengan akal yang sehat, bertentangan dengan nurani manusia, itu disebut dengan fahsya. Lalu larangan yang kedua, al-munkar, sesuatu yang diingkari oleh manusia, ya, diingkari oleh agama, tentunya yang paling utama, itu namanya kemungkaran. Lalu al-baghi, ya,
permusuhan, ya, permusuhan. Nah, ini 3 hal yang dilarang oleh Allah SWT. Lalu disampaikan, ya'izukum. Allah terus menerus memberikan pengajaran kepada kalian. Untuk apa pengajaran itu? La'allakum tazakkarun, agar kalian bisa mengambil pelajaran darinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya kira itu 2 ayat saja yang saya bacakan, 3 ayat ya pada malam ini.